Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas satu novel fantasi yang dibalut dengan misteri, yaitu ini dia The Fall, Alice dan Serigala. Kita mulai dulu dengan sinopsisnya ya. The Fall, Alice dan Serigala ini bercerita tentang Alice, seorang gadis yang berusia 18 tahun yang karena ibunya meninggal, dia harus pindah ke sebuah kota kecil di Inggris yang bernama Aidenshire. Di situ dia masuk ke asrama atau tinggal di asrama serta sekolah di Angelus Academy. Nah, si Alice ini merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan murid-murid kebanyakan sehingga dia cenderung pendiam dan lebih baik menyendiri. Nah, karena sifat yang seperti itulah Alice suka dibully oleh gadis-gadis populer yang ada di Angelus Academy. Suatu hari, seorang murid baru datang, murid pindahan. Dia adalah seorang gadis cantik yang bernama Samantha Delacroix. Di sini digambarkan bahwa Samantha itu sempurna deh, pokoknya tinggi, ramping, rambutnya pirang, matanya hijau, pokoknya perfect. Alice merasa pernah bertemu dengan Samantha, tapi ingatannya kabur. Ada satu masa di dalam ingatannya sekitar 2 tahun ke belakang tuh dia nggak bisa ingat apa-apa. Dia merasa pernah kenal dengan Samantha, tapi dia nggak ingat. Singkat kata, semenjak Alice berkenalan dengan Samantha, kehidupannya mulai berubah. Perlahan-lahan masa lalunya mulai terkuak. Lantas siapa sebenarnya Samantha Delacroix ini, dan apakah benar Alice itu adalah seorang yang spesial? Siapa Alice sesungguhnya? Kamu baca sendiri di sini. Itu tadi untuk sinopsisnya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Seperti biasa, gue akan menyampaikan hal apa aja yang gue suka dari buku ini, kelebihannya, baru nanti kemudian gue akan menyampaikan kekurangannya. Apa yang gue suka dari buku The Fall, Alice dan Serigala? Yang pertama adalah pastinya covernya. Gue suka banget dengan pemilihan warnanya yang vibrant gitu kan, warna merah dan juga biru serta hitam. Dan di covernya ini ada gambar Big Ben, icon dari kota London, dimana gue suka segala sesuatu yang berhubungan London dan Inggris. Jadi otomatis dari pertama gue lihat covernya dari buku ini, gue udah langsung jatuh cinta gitu. Yang kedua adalah, jadi si penulisnya tuh menghubungi gue. Dia bilang dia menulis fiksi misteri, yang mana misteri adalah salah satu genre favorit gue. Kemudian dia mengirimi buku ini. Dari judulnya gue udah curiga nih, kayaknya bukan pure misteri nih. The Fall, Alice dan Serigala ini sepertinya ada unsur fantasi, dan setelah gue membaca beberapa bab, sudah kelihatan bahwa ini adalah novel fantasi yang dibalut dengan misteri. Yang gue salut, penulis benar-benar menciptakan satu universe sendiri, satu dunia sendiri di dalam novel ini. Di sini kamu akan menemukan yang ada yang namanya vampire, ada yang namanya manusia serigala yang disebut Illyrian. Udah gitu, di sini juga ada konsep entitas yang bernama Allah Bapa, Maha Ibu, serta kematian. Bahkan di sini tuh ada yang disebut perantara. Makhluk yang disebut perantara ini tuh tugasnya adalah untuk membunuh Tuhan, lalu nanti ada Tuhan keempat. Pokoknya benar-benar kompleks. Ini baru buku pertamanya, nanti akan ada buku kedua dan buku ketiganya. Jadi wajar kalau dia sudah menciptakan dunianya sendiri dari mulai buku pertama. Dan hal lain yang gue suka dari The Fall ini adalah dari awal, dari prolog sampai bab satunya itu misterinya sudah disodorkan. Dari pertama baca bab-bab awal itu sudah muncul banyak pertanyaan di kepala gue mengenai mengapa begini dan mengapa begitu, ya kan. Jadi memang benar ini adalah novel fantasi yang dibalut dengan misteri. Nah, kalau gue sudah menyebutkan apa yang gue suka, sekarang kita masuk ke beberapa hal yang agak mengganggu alias kekurangan dari novel The Fall ini. Yang pertama adalah seperti yang tadi udah gue bilang, bahwa di bab-bab awal itu misteri sudah disodorkan kepada pembaca. Ada banyak pertanyaan muncul di kepala gue yang gue berharap di bab-bab selanjutnya akan dibuka perlahan-lahan, akan diungkapkan secara perlahan-lahan mengenai jawaban dari misteri tersebut. Akan tetapi, di bab-bab selanjutnya gue malah menemukan banyak hal lain, banyak konflik lain yang dimunculkan oleh penulis. Menurut gue, di novel ini terlalu banyak hal yang terjadi sehingga pembaca, khususnya gue, agak sulit berkonsentrasi untuk mengikuti satu cerita inti dari buku pertamanya ini. Yang kedua adalah penulis sambil dia menyodorkan berbagai macam konflik-konflik tersebut, dia juga sambil menceritakan atau memaparkan mengenai dunia atau universe-nya The Fall ini sendiri. Seperti yang tadi gue bilang, ada konsep tentang Allah Bapa, Maha Ibu, dan juga kematian. Lalu ada juga konsep tentang Tuhan keempat, mengenai gencatan senjata antara
golongan vampir dan juga manusia serigala. Jadi masih berkaitan dengan poin yang pertama, ada banyak hal yang terjadi sambil dipaparkan mengenai universe ini, membuat gue sebagai pembaca jujur bingung. Gue harus mengikuti semuanya dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kita ngomongin tentang para tokoh yang ada di dalam sini. Menurut gue, para tokoh yang ada di dalam sini ada cukup banyak dan karakternya itu kurang kuat semuanya. Kita ambil contoh aja si Alice yang adalah tokoh utamanya. Di sini gue kurang melihat perkembangan Alice dari mulai awal cerita sampai akhir cerita. Dan di sini juga gue kurang attach atau kurang terikat dengan si tokoh utamanya. Dan malahan gue tidak merasakan ikatan khusus dengan salah satu tokoh dari sekian banyak tokoh yang ada di dalam cerita ini. Itu tadi Alice. Sekarang kita bicara tentang Samantha. Samantha selalu dideskripsikan dari sudut pandang orang ketiga, yaitu Alice, yang mengatakan bahwa dia adalah sosok yang sempurna, cantik, rambutnya pirang, dan deskripsi seperti itu gue mendapati ada banyak di sini dan repetitif, hanya menggunakan kata sifat yang itu-itu lagi. Mungkin penulis bisa memilih penggambaran seorang Samantha dari sisi yang lain. Dan yang gue sayangkan adalah ketika satu scene membahas tentang Samantha, gue kurang bisa mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya sosok karakter si Samantha itu sendiri. Intinya kurang kuat. Begitupun dengan background cerita masing-masing tokoh di sini, menurut gue kurang kuat. Entah karena ini baru buku pertama, mungkin di buku kedua dan ketiganya akan lebih diterangkan mengenai backstory dari masing-masing tokoh, gue nggak tahu. Ada lagi yang menurut gue kurang konsisten adalah tokoh bernama Cerulean. Cerulean ini digambarkan oleh pihak ketiga adalah seorang yang kekar dan kuat, tapi sepanjang gue mengikuti kisahnya si Cerulean di dalam cerita ini, gue tidak mendapati sosok kuatnya si Cerulean gitu. Gue merasa justru Cerulean ini adalah tokoh yang lemah, yang gampang terombang-ambing. Ada juga Logan yang gue pikir dia cuma bawahan, tapi ternyata dia di sini punya karakter yang overpowering daripada atasannya. Atasannya itu bernama Mikael, yang disebut di sini adalah rajanya para malaikat. Gue tidak melihat sosok atau karisma seorang Mikael yang sebegitu kuatnya dari cerita atau deskripsi di sini. Jadi yaitu dia. Mungkin ini baru buku pertama, semoga di buku kedua dan ketiganya penulis bisa menonjolkan karakter yang kuat untuk masing-masing tokoh. Nah, yang keempat juga berkaitan dengan apa yang udah gue jelaskan dari tadi, yaitu mengenai gaya penulisannya. Gaya penulisan di sini cenderung repetitif dan gue menemukan banyak kata itu dannya yang agak mengganggu. Menurut gue bisa dimodifikasi, bisa diedit lagi supaya gaya penyampaiannya tuh tidak monoton dengan menggunakan terlalu banyak kata itu sertanya. Gue berharap penulis bisa meningkatkan gaya penulisan atau penyampaian cerita di buku kedua dan ketiga. Overall, gue memberikan novel The Fall, Alice dan Serigala ini 2,8 bintang. Semoga di buku kedua dan ketiganya gue bisa memberikan nilai yang lebih tinggi lagi. Novel The Fall, Alice dan Serigala ini gue rekomendasikan untuk kamu yang suka baca novel fantasi, kamu yang suka dengan kisah-kisah vampire serta manusia serigala, ini bisa cocok banget buat kamu. Dan kalau kamu suka novel fantasi, gue punya review novel fantasi lain di sini, kamu bisa tonton di situ. Jangan lupa like video ini, subscribe juga ke channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.